yang rame nih Bang, dan ini harus ditanyakan lah. Tapi kita nggak akan bicara soal komentar Bang Muni soal private jet, soal Fufufafa, ya kan? Dan soal keributan yang ada selama ini. Ya, tapi saya pengen lihat Bang Pak Menteri merasa ini nih sesuatu yang memang ada kesalahan atau memang ada yang Pak Menteri nggak tahu atau seperti apa sih dengan apa yang sudah terjadi ini? Ini yang soal keramaian ini. Ya, keramaian belakangan soal Kominfo ini, soal PDNS, itu. Soal begini, bahwa ya, jadi begini. Ntar kita urai satu-satu dulu. Kalau soal Mas Kaisang itu kan sudah jelas. Yang bersangkutan juga sudah menjelaskan ke publik bahwa itu ya nebeng. Toh yang elit politik yang naik private jet bukan Mas Kaisang aja, semua juga banyak yang naik private jet gitu loh. Jadi udahlah, jangan menggoreng isu-isu yang sangat tidak produktif buat kemajuan bangsa ini. Karena ngapain sih digoreng-goreng? Terus apa manfaatnya? Gitu loh. Kecuali ada tendensi atau ingin menjatuhkan dan merendahkan. Tapi kan ada tuduhan gratifikasi misalnya. Loh, dia bukan pejabat publik. Banyak pejabat publik yang naik private jet. Entah tujuan yang sama bisa diarahkan ke sana loh. Saya nggak sebut nama ya. Banyak pejabat publik kan naik private jet. Nanti kalau ditanya balik gimana? Kan hukum kalau mau ini nggak boleh pilih. Kan ada faktanya. Ya. Banyak pejabat publik kita naik private jet. Gitu. Langsung si pejabatnya ya? Iya, langsung si pejabatnya. Bukan. Tapi dan kan itu pejabat publik. Kalau ditanya balik gimana? Ini dari mana? Private jetnya. Tapi kan yang dikhawatirkan publik ini mengenai satu, ini rasa keadilan masyarakat. Gitu. Ya ini loh. Ya memang soal itu kita nggak mau berdebat soal kontennya. Tapi yang pasti ini kan juga sudah dijelaskan oleh Mas Kaisang. Gitu. Dan menurut saya penjelasan Mas Kaisang harus dipahami, dimengerti. Gitu loh. Yang kedua soal apa? Data soal Fufufafa dulu. Soal Fufufafa. Ya kan saya udah jelaskan bahwa itu bukan punya Mas Gibran. Nanti kalau pada waktunya ini kita umumkan lebih berbasis lagi. Cuman menurut saya udahlah, isu itu isu lama, itu kan isu adu domba pemecah belah aja. Enggak nih, serius sih Bang, bukan punya Mas Gibran. Kita udah cek, bukan punya Mas Gibran. Ya itu. Abang satu-satunya lembaga yang punya otoritas di negara ini yang memang faktanya bukan punya Mas Gibran. Nanti kalau kita buka siapa yang punya, nanti jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Bukan jadi masalah. Jadi mengatasi masalah. Enggak. Ini kan udahlah. Kalau dia bukan apa-apa, ini kan kita juga menghentikan perdebatan yang nggak perlu di ruang digital. Ini kan ruang digital kita ini isinya jangan sumpah serapah, caci maki. Kita harus mendidik masyarakat untuk menjadikan ruang digital ini sebagai dunia atau ruang yang justru menyehatkan gitu. Di ruang digital kita. Kalau isinya caci maki untuk apa? Memang caci maki menyelesaikan masalah gitu loh. Kritik boleh tentu saja. Kita tidak melarang, membatasi kritik karena kita kan pemerintahan demokratis. Cuma kalau udah caci maki, apalagi fitnah, udahlah, nggak perlu lah. Gitu ditanggapi secara serius gitu. Dan sampai saat ini juga yang bersangkutan juga sudah menjelaskan gitu. Saya sih bukan apa-apa. Soal apa itu saya bisa sampaikan off the record. Saya sudah sampaikan. Bisa saya sampaikan gitu loh. Jadi saya nggak mau menambah keriuhan. Gitu. Tugas kita kan ada yang bilang malah keriuhannya justru tambah ramai setelah Abang bilang itu bukan punya Mas Gibran gitu. Memang faktanya bukan punya Mas Gibran kok. Mau diperdebatkan apa? Nanti tunggu aja waktunya gitu. Jika diperlukan ya. Gitu loh. Karena kita kan berdasarkan fakta. Dan sebenarnya yang paling perlu untuk mengklarifikasi ini ya Pak Prabowo ya. Iya, dan Pak Prabowo menurut saya nggak ada masalah kan soal itu kan bagian dari skema adu domba Pak Prabowo dan Jokowi. Semua orang tahu itulah yang dipikir kita nggak paham gitu. Dan menurut saya udah kehabisan bahan juga, dan menurut saya juga udahlah, ngapain sih kalian ini cuman membuat isu-isu yang membuat sesama anak bangsa ini jadi saling berbeda untuk hal-hal yang nggak perlu gitu. Kalau kita berbeda untuk hal-hal yang substantif, perdebatan yang substantif,
itu sangat baik, gitu loh. Misalnya contoh, saya berdasar sejarah ya, di tahun 50 itu perdebatan Profesor Dr. Sumito dan Pak Saifuddin Prawinegara itu jauh lebih produktif loh. Tentang apa? Tentang strategi pembangunan ekonomi Indonesia. Mereka berdebat. Pak Sumito setuju industrialisasi, sementara Pak Saifuddin Prawinegara di sektor pertanian. Jadi perdebatannya yang mencerdaskan gitu loh. Gitu. Kita juga menghimbau kepada seluruh teman-teman sosial aktivis, netizen, kita boleh berdebat, boleh kritik, boleh berbeda pendapat, tapi untuk hal-hal yang lebih produktif lah gitu. Kritik, saran itu sangat dimungkinkan. Kita selalu, karena kita percaya bahwa demokrasi ini memberikan ruang untuk terjadi perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat untuk hal-hal yang apa? Kalau cuma untuk beda dan akhirnya saling menyakiti, saling ngefitnah, saling merendahkan martabat orang lain, buat apa? Gitu loh. Kita mau perdebatan yang lebih substansial, tentu untuk kebaikan bersama, untuk kebaikan bangsa, negara dan rakyat gitu. Nah, soal data misalnya. Ya. Yang itu juga ramai. PDNS ya? Ya, PDNS. Jadi begini, Pusat Data Nasional sementara ini adalah program strategis nasional karena dimulai tahun 2020. Nah, sebenarnya bukan hanya karena namanya sementara, berarti kan ada yang tetap. Ya namanya Pusat Data Nasional. Yang itu dibangun, direncanakan di 3 tempat, Cikarang, Batam, dan juga di IKN. Nah, di seluruh dunia terjadi serangan hacker di mana-mana. Kita harus akui bahwa banyak tata kelola dan juga hal-hal yang perlu kita perbaiki. Di satu sisi dari sisi tata kelolanya, regulasinya, termasuk kan kebijakan-kebijakan untuk melakukan backup. Tapi kita juga paham dan sadar betul bahwa ini memerlukan komitmen will dari semua pihak, termasuk politik anggarannya. Begitu loh. Karena keamanan data ini menjadi tanggung jawab negara. Gitu. Kita tahu bahwa perlindungan data pribadi ini menjadi penting. Untungnya ada undang-undang perlindungan data pribadi yang akan segera berlaku. Nah, perlindungan data pribadi itu menjadi tanggung jawab pengelola dan pemproses data pribadi. Misalnya Opsel, itu kan pegang data tuh. Bank pegang data kan, rumah sakit, sekolah dan sebagainya. Dia kalau ada bocor di situ, dia harus tanggung jawab. Gitu loh. Jadi bahwa dalam kemajuan digitalisasi ini faktor cyber security menjadi penting gitu. Karena itulah saya selalu sampaikan bahwa ini harus komitmen bersama. Nggak bisa sementara terus. Nah, sementara kita ini kan kepada pihak ketiga gitu. Saya pada forum ini, pada kesempatan ini saya tidak ingin menyalahkan siapapun. Tapi juga kesempatan ini saya ingin minta maaf jika masyarakat tidak nyaman dengan kejadian kemarin, karena memang terus terang ini bagian dari langkah-langkah yang menurut saya, hemat kami juga ada motif tertentu. Saya langsung terbuka aja, udahlah ini bandar judi yang nge-hack kita. Gitu. Bandar judi yang melakukan hack kemarin di PDNS. Ya sudah, tinggal masyarakat pilih aja. Kemarin kalau kita bicara lesson learn dari apa yang terjadi kemarin, apa yang menurut Pak Menteri yang paling penting dan akan mengubah perspektif Pak Menteri? Ini mindset. Soal cyber security ini mindset. Ini penting nggak? Perlu nggak? Kalau memang perlu, semua pihak harus menganggap ini penting dan perlu. Termasuk juga politik anggarannya. Politik anggaran dalam pengertian kebijakan politik anggaran untuk mendukung cyber security ini. Karena ini kan pelayanan publik. Gitu loh. Kita harus melindungi segenap tumpah darah masyarakat Indonesia, perlindungan data pribadinya. Gitu loh. Jangan sampai karena alasan-alasan politik anggaran tidak bisa dipenuhi semua minimum standar keamanan atau cyber security. Karena begini, ini mindset dulu pertama. Juga mindset ini juga harus kita sosialisasikan ke masyarakat. Bahwa kalian juga harus melindungi data pribadi kalian.
Kalau kalian ewer-ewer ibaratnya gitu, bocor juga. Gitu. Jadi masyarakat harus melindungi data pribadi masyarakat. Kalau kemarin apa yang salah? Begini, Kalau boleh mengevaluasi atau melihat ke belakang. kita bukan posisinya bukan menyalahkan. Bukan menyalahkan, tapi Begini, itu pasti ada hack, tapi ada unsur-unsur juga offline ya. Tetapi motifnya jelas. Ini bandar judi kok. Begitu loh. Sampai kesimpulan itu, oke, penindakan soal itu udah ada belum Mas? Sehingga Ya, kan abang kan bisa aja nyalain siapa aja. Gini, itu harus diikuti langkah hukum kan? ini terus kita dalamin pelakunya, ya, dan juga langkah-langkah yang akan kita lakukan, gitu loh. Dan terus terang, ini banyak informasi yang sebenarnya belum waktunya untuk saya sampaikan ke publik. Tapi pengadaan PDNS dan PDN itu memang bermasalah juga. Penanggung jawabnya terus terang harus bertanggung jawab itu di Kominfo, level direkturnya. Gitu. Jadi kami di Kominfo juga melakukan evaluasi tentang permasalahan PDNS ini dan juga PDN, karena PDNS dan PDN itu dua masalah yang saling berkaitan. Dan kita berdasarkan hasil audit BPKP itu kita sudah menemukan permasalahannya di mana, termasuk orang yang bertanggung jawab. Biar aja nanti kita lihat jalannya alur yang ada. Tapi yang pasti di kami sudah tahu, di Kominfo sudah tahu siapa yang harus bertanggung jawab soal ini. PDNS, proyek PDNS dan PDN. Bang, abang